netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen tentang selebriti tersebut. Hanya di CNN, Celebrity and Netizen. Apa sih? Ada apa sih si Cema? Wah, hari ini aposnya semangat banget nih kayaknya. Tapi sebelum apos nih, Cema mau nanya dulu kabar dari Fania hari ini. Fania kabarnya gimana hari ini? Luar biasa dong Cema, pastinya harus tetap semangat untuk ketemu sama netizen lagi di rumah yang sudah menunggu kita nih. Bener banget. Kalau Cema gimana nih kabarnya? Kalau Cema pastinya selalu semangat ya, selalu sehat. Apalagi hari ini informasinya tuh bener-bener bikin Cema semangat. Iya. Ya walaupun ada beberapa kontroversi yang tentunya pasti netizen di rumah juga udah pada tahu nih. Dan kita tentunya pasti akan mengulik lebih dalam lagi. Benar. Dan tentunya supaya netizen bisa lebih update lagi. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya masalah kontroversi kayaknya netizen di rumah itu sangat yang ditunggukan gitu iya. Yang ditunggu-tunggu gitu. Semua netizen di rumah sangat menunggukan hal-hal kontroversi. Jadi semakin kontroversi, semakin banyak netizen yang kepo ya kan, menghajar kolom komentar. Dan sekarang tuh udah banyak banget nih kolom komentar kita yang menanggapi tentang kasus-kasus selebriti saat ini. Daripada kepo nih, langsung aja kita ke topik yang pertama netizen. Kira-kira ada apa tuh Cema? Yaudah kita lihat nih artikelnya di belakang. Wah, digugat cerai, Dewi Persik bongkar perlakuan sang mertua. Tidak disangka katanya. Ini ada apa sih sebenarnya? Kemarin kan Dewi Persik digugat sama suaminya bercerai. Terus tiba-tiba sangkut paut masalah mertuanya. Oh, begitu. Itu semakin memanas sih sepertinya ya kasusnya. Iya. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasinya. Ini dia. Oh, ternyata begitu Cema. Sebenarnya agak kasihan ya. Maksudnya kayak wajar ya manusia kalau misalnya curhat-curhat ke orang. Betul. Tapi ya nggak perlu diumbar sebenarnya. Tapi balik lagi memang setiap pribadi orang kan berbeda-beda ya. Bener banget, beda-beda. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, ternyata usut punya usut nih. Cerita ini datang dari netizen yang membongkar semuanya itu semakin dalam gitu kan. Gara-gara kasus perceraiannya Dewi Persik ini yang baru digugat cerai sih. Terus tiba-tiba netizen tuh penasaran, ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba digugat cerai? Netizen tuh langsung melihat semakin dalam ke sana ya kan, ke masa lalunya Dewi Persik. Ternyata ada satu statement yang keluar dari Dewi Persik kalau misalkan mertuanya itu sering banget nangis-nangis dan curhat ke pembantunya. Seperti itu loh. Iya. Oh, berarti itu tuh sebenarnya video lama ya Cema, sampai diungkit kembali sama netizen. Emang nih netizen tuh suka nakal ya kalian? Iya. Kalau nggak nakal bukan netizen namanya. Iya. Dan di sini tuh Dewi Persik sempat bilang kalau misalnya netizennya tuh mertuanya tuh lebay gitu loh. Dan di situ posisinya ada sang suami yang cuman kayak ya reaksinya diam aja dan menanggapi aja gitu tanpa ada pembelaan sama sekali. Mungkin udah cukup sabar kali ya. Apalagi kan kita tahu sendiri kalau misalnya Dewi Persik itu salah satu wanita yang sangat vokal. Selalu menyuarakan apa isi hatinya dan pikirannya gitu loh. Dia tuh vokal banget nih dan selalu apa ya? The point lah gitu. Benar banget. Oke, buat kalian yang kepo nih pasti banyak banget netizen yang berkomentar soal hal tersebut. Kita langsung lihat aja ini komentar pertama ada dari siapa sih Cema? Nih, komentar pertama datang dari tentang Hani, beginilah ujian rumah tangga. Kalau nggak ekonomi ya faktor orang ketiga. Bukan karena selingkuh tapi bisa jadi orang tua, adik, saudaranya. Padahal pasangannya mah baik-baik aja dan bahagia katanya. Ya banyak faktor di sini ya. Dan ini mungkin salah satu faktor kenapa suami Dewi Persik menggugat cerai Dewi Persik karena ada masalah keluarga juga gitu loh. Mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dibicarakan secara baik-baik. Karena kan kasihan juga anaknya kalau misalnya mereka harus bercerai. Bener banget, ya kalau bisa cepat selesai ya. Amin. Untuk keluarga Dewi. Oke, kita lanjut ke komentar kedua dari netizen. Di sini sudah ada, wow, namanya siapa tuh? Coba dibacain coba. Baby Manihani katanya. Baby Manihani pun ngomong di sini udah nggak ada harga dirinya lagi tuh si Angga. Dulu nganggur pun se-Indonesia Raya tahu loh. Oh, jadi sekasian itu ya sebenarnya ya. Tapi kan sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu ya. Angga ini tuh kerja di mana dan bagaimana pekerjaannya. Kita cuma kayak melihat dari televisi dan hanya menduga-duga gitu loh. Karena kan Angga ini selalu ada di sisinya Dewi Persik gitu loh. Jadi kan sebenarnya Angga juga menghasilkan pundi-pundi semuanya dari YouTube-nya, dari mananya ya kan. Tapi mungkin netizen cuma melihat dari sisi luarnya aja. Karena nggak semua
kehidupan kita tuh harus diekspos kan. Masa kita mau bersih-bersih rumah aja, guys, gue lagi bersih-bersih rumah, kasih tahu gitu. gitu. Nah selain itu juga kan sebelumnya juga Angga ini adalah jadi manajernya Dewi Persik sebelumnya, sebelum jadi suami. Iya, kedekatannya itu dari manajernya, habis itu tumbuhlah benih-benih cinta dan akhirnya menikah. Jadi pasangan ya, betul. Bun. Ya moga-moga cepat selesai permasalahannya. Kita lanjut lagi ke komentar ketiga dari netizen. Ada dari siapa nih, Cema? Komentar ketiga datang dari Bunda Ankids. Makin gak ngerti lagi sama podcast para artis ini. Makin kesini kok makin kayak malah ngadu domba orangnya ya. Sebenarnya tuh podcastnya nggak ada masalah sih. Terkadang netizennya sendiri yang suka ngedit video-video dari potongan-potongan podcast jadikan cerita sendiri menurut netizen ya kan. Bener sih, bener. Dan banyak banget nih spekulasi yang berdatangan gara-gara video-video yang diikat tersebut. Ya kita sebagai manusia ya, sebagai orang Indonesia dan netizen, khususnya netizen CNN harus lebih cerdas lagi, harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya kan. Bener banget Cema, kasihan juga kan untuk para public figurnya juga yang dikomentari seperti itu. Padahal dia sebenarnya nggak bermaksud ngomong itu kan. Cuman karena editan netizen jadi kayak dibuat-buat seolah-olah ngomong yang tidak semestinya. Bener banget. Sudah kita tinggalkan nih berita dari Dewi Persik, kita beralih ke informasi berikutnya. Kita lihat nih artikelnya di belakang. Langsung baca Fani ya. Informasi kedua, wow. Ini informasi kedua langsung datang dari Agnes Mo. Pacarnya dikira sopir. Begini cara slay Agnes Mo jelaskan status Adam Rosyadi. Walaupun ada masalah tetap harus slay. Ya guys, tetap slay. Gitu. Nah buat kalian yang kepo nih langsung aja kita lihat cerita dari Agnes. Ini dia. Wah kok bisa sih pacarnya sendiri disangka sopir loh. Tapi ini emang videonya tuh beredar banget di sosial media ya. Jadi videonya tuh beredar kalau misalkan Agnes Mo tuh lagi live posisinya. Terus tiba-tiba dia lagi nyari parkir. Terus security datang kayak, oh Agnes Mo ya, Mbak Agnes Mo ya udah Mbak parkir di basement aja. Terus Mbaknya, terus saya gimana dong? Yang Mbaknya turun di lobi nanti biar Masnya yang anterin mobilnya gitu. Terus kayak Agnes Mo dengan santainya tetap selesai jawab, Mas, masa pacar saya sendirian sih kan mana saya tega gitu loh. Jadi benar-benar di sini tuh lebih lucu sih, lebih tepatnya. Dan tanggapan Agnes Mo di sini santai banget, selai banget menghadapi ini semua. Jadi kesalahpahaman kecil lah. Iya, dia tetap menanggapinya dengan santai ya. Kan ada beberapa orang juga yang kayak, wah ini kan pacar gue gitu. Tapi kalau Agnes Mo tuh benar-benar yang sesantai itu, tetap slay. Oke, kita langsung lihat aja komentar dari netizen. Kira-kira ada apa setelah kejadian tersebut? Kira-kira komentarnya apa tuh? Nih, komentar pertama ya, datang dari Leticia Maharani. Pak pakai sebutan umum abang, gak bilang supir. Dan Agnes Mo keren banget, gaya bicaranya kalem, humble dan sopan. Tapi kita tahu sendiri kalau misalnya Agnes ini itu emang terkenal dengan kesopanannya, kehambelannya. Apalagi dia sekarang balik lagi ke Indonesia untuk berkarir di sini dan semakin dekat sama masyarakat Indonesia dan kita tuh semakin cinta gitu sama Agnes. Benar, apalagi setelah dia berprestasi dengan karya-karyanya dan juga sikap dan attitude-nya yang memang sangat luar biasa baiknya ya. Jadi kayak membanggakan sekali sebagai penonton. Membanggakan sekali. Ya, kita langsung lanjut lagi Cema, kira-kira komentar kedua dari netizen apa tuh Cema? Cema lagi nih yang baca nih. Iya dong. Gak apa-apa. Ya nanti save the last for the best katanya. Oke. Dari Dewiku 18. Nah gitu jadi artis, nggak songong, nggak tahu tempat buat parkir kok dipakai parkir. Ditegur langsung nyadar dan nggak nyolot kayak yang lain. Orang cerdas emang sesuatu katanya. Emang betul ya, di sini posisinya Agnes Mo tuh mau parkir, tapi di sini tuh bukan tempat parkir umum. Jadi Agnes diarahkan untuk ke basement dan dia terima dengan emang betul, emang harusnya seperti itu gitu. Jadi nggak ngotot-ngotot, nggak ngartis, humble banget. Humble parah gitu. Kita ajakin nongkrong aja abis ini. Boleh. Kayak kenal banget nih Fania ya, kenal banget nih kayaknya ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke komentar yang terakhir ya. Ini mau siapa nih Cema yang bacain? Fania dong. Oke, aku deh. Ya udah. Lanjut ya, ini yang terakhir ada dari Zar_collection. Si bapak bisa-bisanya ketemu Agnes Mo ngobrol santai gitu. Kalau aku pasti udah super heboh ketemu artis. Norak kumat pasti. Wah. Aduh. Tapi bener sih. Kalau misalnya nih Cema tiba-tiba ketemu sama Agnes Mo di sini gitu. Reaksi kamu gimana tuh Cema? Apakah yang bener-bener langsung, Kak, boleh kenalan nggak? Boleh kalau aku pernah ketemu Agnes Mo. Wah, terus gimana tuh Cema? Depan-depanan terus kayak nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kayak Agnes Mo lewat udah gitu doang. Agak lebih ketakut ya? Ya agak lebih ketakut.
Gimana ya, kita tuh berbeda gitu. Beda ya, kita tinggalkan nih berita dari Agnes, mau kita pindah ke informasi berikutnya. Langsung dibaca aja nih artikelnya di belakang. Wah, ini nih, Awkarin tinggalkan akun Instagram dengan 7,9 juta followers. Mulai dari nol ya. Bentar, ini mulai dari nol kayak tagline sesuatu ya, SPBU kayaknya ya. Mulai dari nol ya. Yaudah nih, terima penasaran, kita lihat informasinya. Ini dia. Wow, bener-bener ngulang dari nol lagi, Cema. Tapi sebenarnya ya, kalau kata netizen tuh banyak yang ngomong kalau hal tersebut tuh sebenarnya cuma gimmick doang. Karena udah beberapa kali nih, si Awkarin ini tuh memang suka membuat gimmick akunnya kenapa dan lain sebagainya untuk mengeluarkan suatu produk barunya dia atau brand barunya dia. Kalau menurut Cema gimana nih, Cema? Apakah ini gimmick atau memang beneran hilang gitu? Kalau Cema sendiri sih no comment ya. Yaudah kita lihat nih komentar netizen menanggapi ini semua seperti apa. Komentar pertama datang dari Risma Rianti. Nanti juga kalau putus sama yang sekarang, balik lagi ke akunnya, terus galau lagi. Dia ninggalin IG karena rumor yang beredar kalau dia jadian sama mantan temennya, ya enggak sih? Nah, bisa jadi ya. Kalau Cema sih kayaknya ngomongin masalah Awkarin ini kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Dari dulu sampai sekarang Awkarin itu selalu menjadi sorotan para netizen. Selalu ada aja gitu tingkah lakunya. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut aja ke komentar kedua dari netizen. Di sini sudah ada baby_Fatima. Dia bilang katanya bukan menghilang, tapi dia buat akun baru. Waka. Bener sih. Kan nggak menghilang, buat akun baru. Bahkan akunnya yang sekarang itu pun netizen udah sampai 500-an deh kalau nggak salah. Wow. Kayak secepat itu coy. Katanya dia mulai dari nol tapi kayak langsung lanjut ke 500. Setengah juta penduduk Indonesia sudah memfollow akun Awkarin. Bener-bener Luar biasa. loyal ya berarti ya. Oke. Sudah kita lihat nih komentar terakhir datang dari siapa? Datang dari Leni Mauren. Halah, ntar kaya dulu, jual akun yang beli dia juga. Lagi sepi IG, telat pindah TikTok dia. Hahaha. Katanya. Tapi emang bener ya, kalau persaingan sosial media tuh emang ketat banget nih. Nggak bisa cuma salah satu doang. Mungkin salah satu trik marketingnya dari Awkarin. Ya udah kita lihat aja nanti ya seperti apa kebenarannya. Iya. Ya udah, ternyata informasi dari Awkarin tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen kali ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Kita lanjut lagi nih Cema ke topik selanjutnya. Di sini sudah ada Natalie Holzer yang katanya pisah rumah dari Sule kembali karena setelah berseteru dengan Putri Delina. Ini ada apa sih dengan keluarga ini? Iya. Kayaknya ada aja ya informasinya. Ya udah kita lihat nih artikel di belakang. Yap. Nih, Natalie Holzer dikabarkan pisah rumah dengan Sule. Tapi kalau misalnya Cema tahu sendiri, kalau misalnya mereka tuh memang setiap orangnya udah punya rumah masing-masing. Mungkin bukan berpisah kali, lagi berkunjung ke rumah anak yang lainnya. Mungkin bisa jadi loh. Kita Iya, harus positive thinking nih, jangan Tapi sampai menduga-duga gitu loh. bener banget, kita harus mencari kabar yang memang benar ya Cema. Betul. Tapi Cema, kata netizen itu tuh si Natalie Holzer tuh memang katanya kabur dari rumah karena dia itu nggak betah, karena tidak merasa tidak dihargai lah oleh Putri Delinanya, oleh Sulenya dan lain sebagainya. Cuma menurut Cema gimana sih Cema? Betah nggak sih di rumah yang memang nggak ngehargain Cema sendiri gitu? Nggak betah sih, nggak betah. dong, Pasti kan. ada sesuatu yang menjanggal dalam hati. Ya mungkin selama ini juga udah lama banget nih Natalie itu memendam rasanya ya kan. Emang kalau misalnya sebagai ibu sambung tuh agak susah ya untuk memahami anak dari anak sambung tersebut ya kan. Karena selalu dibanding-bandingkan dengan dengan ibu sebelumnya. asli. Iya. Jadi nih Fania, daripada kita menduga-duga sendiri nih, dengan kita lihat komentar dari netizen seperti apa menanggapi kasus ini ya kan. Komentar pertama datang dari Mom Leni 20. Gak gampang jadi ibu sambung, 4 anak serba salah. Bener gitu kan? Cema? Iya, apa kata Iya. Cema tadi, kayaknya jadi ibu sambung itu serba salah gitu kan. Menempatkan posisi harus tepat gitu loh. Iya, karena harus mengerti 4 rasa sekaligus. Bener. Tapi harapannya tentunya bisa mencari jalan tengahnya untuk bisa tetap selalu bersama. Amin. Dan menjadi keluarga yang baik ke depan. Amin. Oke, kita lanjut lagi nih ke komentar kedua. Sudah ada dari siapa nih? Oh, ini ada di wow, namanya kayak Arabic. Wow, keren ya. Lanjut,
Dia bilang katanya, semangat Bunda Natali, aku dukung kamu kok. Buat yang nggak ngerti masalahnya mah cuman bisa bilang kabur-kaburan doang. Padahal buat apa juga bertahan kalau nggak dihargain sama suami dan anaknya. Kan bener kan Cema. Sebenarnya juga agak nggak betah ya kalau misalnya kita di suatu kelompok yang memang kita nggak pernah dihargain sama orang tersebut. Tapi balik lagi sebenarnya apapun permasalahannya kita bisa selesaikan secara kekeluargaan dan juga bisa dibicarakan baik-baik. Betul banget. Udah kita lihat nih komentar terakhir datang dari siapa nih? Dari Putriani 23. You deserve to have bitter one bun. Oh bun bukan ban ya. Iya bukan. Bukan. Cantik keibuan, jangan larut sama kesedihan. Betul, ya. Jangan larut sama kesedihan. Biarkan, maksudnya setiap orang tuh punya permasalahannya masing-masing. Ya. Mungkin ini salah satu masalah yang diberikan sama Tuhan untuk Natali untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Benar, tentunya harapannya semoga bisa selesai masalahnya, bisa kembali lagi ke rumah dan juga bisa menjadi keluarga yang utuh kembali. Betul. Oke, kita lanjut nih ke berita selanjutnya. Ada apa tuh Cema kira-kira? Lihat nih artikelnya di belakang nih. Ini salah satu yang seru nih hari ini nih. Wow. Denny Sarista minta speak up soal pelecehan seksual. Sunan Kalijaga, bukannya saya diam atau pilih kasih. Ini kayaknya kalau misalnya ngomongin Denny nggak habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Ada. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasinya. Ini dia. Emang si Rasman itu tuh nggak ada habis-habisnya bermasalah dengan public figure yang ada. Termasuk salah satunya Dennis ini. Tapi sebenarnya ya, aku juga agak capek sih Cema. Si Dennis ini tuh selalu mengungkit semua masalah yang ada. Wah. Ya kan? Cuman balik lagi, kalau misalnya tadi Sunan Kalijaga bilang katanya pilih kasih, enggak juga. Mungkin menurut Sunan Kalijaga, permasalahan antara Dennis dan Rasman ini tuh bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya kan Cema? Kalau menurut Cema gimana sih? Perlu nggak sih di-up sama Sunan Kalijaga ini? Kalau misalkan menurut saya masih kayaknya capek juga ya. Dan Rasman juga maksudnya kayak banyak banget nih musuhnya sama artis-artis lain. Kemarin juga sempat ada kasusnya sama Uya Kuya dan artis lainnya gitu loh. Kayak nggak habis-habis. Dan Sunan Kalijaga di sini mungkin memposisikan di posisi tengah. Dia pengen kayak ya udah menyelesaikan masalah yang lain dulu, baru Dennis. Bukan tidak mau diprioritaskan. Bener gitu banget. Jangan salah sangka loh Dennis ya. Kita lihat di kolom komentar seperti apa menanggapi Dennis yang ingin diprioritaskan. Komentar pertama nih datang dari Alvin Via. Pelecehan bukan hanya bentuk fisik, tapi juga lisan. Kira-kira bakal dipenjara nggak ya? Penasaran sama ending semua kegaduhan yang sudah beliau buat katanya. Emang sih benar ya, pelecehan itu bukan secara fisik tapi lisan juga bisa menjadi suatu pelecehan gitu loh. Makanya kita sebagai manusia, sebagai netizen nih harus pintar-pintar menjaga lisan, jangan sampai menyakiti orang, apalagi sampai menyeret ke arah-arah hukum kayak gini. Aduh, bener banget. Apalagi kan sudah ada UU ITE juga yang sudah mengawasi sekarang apapun yang dilakukan oleh netizen. Jadi netizen hati-hati deh kalau komen ya. Oke, kita lanjut lagi komentar kedua. Di sini ada apa tuh? Oke, ini langsung dari Okaido Kayo. Yang pernah nyerang keluarga HJ Faisal kok sekarang malah saling berantem ya. Tuh kan berantem, semua aja berantem lama-lama ya. Makanya jangan berantem-berantem ya netizen. Karena sebenarnya semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan baik-baik loh, ya nggak sih Cema? Semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik. Yaudah kita lihat nih, kolom komentar terakhir, apakah baik-baik atau tidak? Ya, iya bener banget. Nih, komentar terakhir datang dari Victor Mus. Udah deh Pak Sunan ngaku aja. Kalau junjunganmu Rasman pakai malu-malu segala katanya. Waduh. Bentar, ini junjungan apa nih Rasman sama Sunan Kalijaga? Apakah ada sesuatu atau seperti apa? Nah, mungkin aja ternyata mereka tuh emang kerjasama untuk menjatuhkan Dennis. Waduh, jangan. Kita pokoknya di sini posisinya mendukung ya, jangan sampai kasus ini semakin melebar. Ya mudah-mudahan bisa dibicarakan secara baik-baik. Bener banget. Ya kan, dan ketemu jalan keluarnya. Iya benar. Semoga capek kalau masalah hukum terus. Iya benar, semoga cepat selesai ya masalahnya. Udah capek kan? Capek sih, bener-bener capek banget. Dan ternyata berita dari Rasman dan Dennis tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan sedih. Pas banget nih. Tapi jangan sedih karena kita akan kembali lagi di next episode dengan informasi paling mengejutkan lainnya. Tentunya kita juga nggak akan lupa untuk selalu ngikutin protokol kesehatan. Yang pertama tentunya tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania. Jangan lupa untuk saksikan terus CNN Celebrity and Netizen only on MNC Channel. Bye-bye.